Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak gara-gara mikir kelamaan? Hari ini kita bakal ngebahas satu masalah yang sering banget ngejangkit orang-orang paling pintar sekalipun. Kelumpuhan analisis. Nah, kalau kamu pernah ngerasa stuck, bingung milih, entah itu milih mau makan apa buat makan malam, atau yang lebih gede lagi, nentuin langkah karir berikutnya. Kamu nggak sendirian kok, dan perasaan ini ada namanya loh. Inilah yang namanya kelumpuhan analisis. Bener-bener kayak kita lagi di persimpangan jalan, tapi rambu-rambunya kebanyakan, bingung mau kemana, akhirnya ya diam di tempat. Tapi tenang, hari ini kita bakal cari jalan keluarnya bareng-bareng. Oke, sekarang kita bedah dulu yuk. Biar bisa ngatasin masalah, kita harus kenal dulu kan? Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas kita lagi nge-freeze gitu? Nah, ini bagian yang menarik banget. Jadi, kelumpuhan analisis itu ternyata bukan salah kita loh. Ini bukan karena kita pemalas atau nggak bisa ngambil keputusan. Ini tuh sebenarnya efek samping dari software bertahan hidup yang udah ada di otak kita dari zaman dulu. Otak kita itu kan didesain buat ngindarin bahaya ya. Nah, di dunia modern yang pilihannya bejibun, otak kita ngelihat pilihan yang salah itu sebagai ancaman. Jadinya, ya dia nge-freeze buat ngelindungin kita. Dan dampaknya, wah ini nyata banget. Ini bukan sekedar soal nunda-nunda kerjaan loh, tapi beneran soal kesempatan emas yang lewat gitu aja, stres yang numpuk tiap malam, nggak bisa tidur, sampai akhirnya kita capek sendiri dan jadi susah nikmatin hidup. Tapi, ada kabar baiknya. Otak kita yang canggih ini ternyata bisa kita akalin sedikit. Gimana kalau ternyata ada satu metode simple yang udah terbukti secara ilmiah buat ngebantu kita keluar dari jebakan ini? Kenalin, namanya metode WOOP. Ini tuh kerangka kerja, 4 langkah yang simple tapi powerful banget. Anggap aja ini kayak jembatan. Jembatan yang nyambungin antara mimpi-mimpi kita sama tindakan nyata yang harus kita lakuin buat ngejar mimpi itu. Alat buat ngubah niat jadi kenyataan. Jadi, kuncinya tuh ada di langkah terakhir, rencananya. Dengan bikin rencana jika maka yang spesifik banget kayak di contoh ini, kita tuh sebenarnya ngasih perintah yang jelas ke otak. Otak, jika aku ngerasa takut dataku belum sempurna, maka aku harus langsung nulis satu paragraf kasar. Simple kan? Ini kayak bikin pemicu otomatis yang ngelewatin drama mikir kelamaan dan langsung choose, bertindak. Metode WOOP itu fondasinya, keren banget. Sekarang yuk kita tambahin lagi senjata kita, biar kita punya toolkit lengkap buat mutusin rantai keraguan ini selamanya. Yang pertama, ingat-ingat lagi soal prinsip Pareto, atau yang sering kita sebut aturan 80-20. Intinya gini, sering banget 80% hasil yang kita mau, itu datangnya cuma dari 20% usaha kita. Ini nyambung ke poin berikutnya. Targetin cukup baik, bukan sempurna. Percaya deh, satu tindakan yang nggak sempurna hari ini, itu jauh lebih berharga daripada rencana super sempurna yang cuma ada di kepala kita doang. Udah, lepasin aja keinginan buat 100% perfect. Coba deh teknik ini, namanya time boxing. Kasih diri kamu deadline yang ketat. Buat mutusin sesuatu, kasih waktu 2 jam aja, jangan 2 minggu. Kenapa? Karena tekanan waktu yang pas itu justru bikin otak kita kerja lebih fokus dan efisien. Satu lagi, batasi pilihan kamu. Ini penting banget buat ngelawan yang namanya paradoks pilihan. Aneh ya, tapi makin banyak pilihan, kita malah makin cemas dan susah milih. Jadi, coba deh paksa diri buat milih dari 3 opsi aja. Jangan dari 10, bikin hidup lebih simpel. Oke, pada akhirnya, semua alat dan teknik tadi itu tujuannya cuma satu, ngebangun pola pikir yang baru, pola pikir yang lebih kuat. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Selama ini, kamu lebih sering jadi siapa? Si perfeksionis yang panik banget kalau bikin salah dan butuh semuanya pasti? Atau si pengambil tindakan yang lihat kesalahan itu bukan akhir dunia, tapi cuma umpan balik buat jadi lebih baik lagi? Dan ini mungkin pelajaran yang paling penting dari semuanya. Punya keberanian untuk menjadi buruk. Maksudnya, berani aja nyoba sesuatu, walaupun kita tahu hasil pertamanya mungkin, ya, hancur. Nggak apa-apa, lepasin aja ekspektasi yang nggak realistis itu. Ingat ya, ngambil keputusan itu kayak otot. Makin sering dilatih, lewat tindakan-tindakan kecil, makin kuat dianya. Sukses itu bukan soal seberapa keren rencana kamu di atas kertas, tapi seberapa cepat kamu ubah coret-coretan itu jadi aksi nyata. Jadi, buat penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin, apa satu langkah paling kecil yang nggak harus sempurna, yang bisa kamu lakuin sekarang juga buat mulai bergerak? Mulai aja dari situ.